Terima kasih sudah bergabung dengan program yang luar biasa hari ini. Ini temanya hari ini keren loh. Ayo buat hari tua kita seru. Yang udah pasti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama 4 narasumber yang luar biasa. Yang saya akan perkenalkan. Udah kenal sih, tapi nggak sopan kalau saya nggak kenalin. Karena bagaimanapun juga beliau adalah super seniornya saya. Dan super senior banget deh. Saya masih kecil, saya udah lihat mereka. Apalagi sekarang mendapat sebuah kehormatan untuk ngobrol-ngobrol. Yang pertama adalah Tante Heni Purwonegoro. Terima kasih. Iya. Anak-anak muda, ada anak muda gak sih? Oh ya. Ini Kalau muda tahun semua. kalau 60, tahun 60 waktu orang tua kalian masih muda, dulu ada lagu yang namanya Kopral Jono. Yang gak naik-naik pangkat, mulai dari kopral sampai mati kopral. Tapi hebat. Ini yang ngangkat, Tante Heni Purwonegoro. Iya. Oh, Sekarang Kopral Jono gitu kan. kopralnya sudah Hanumerta. Katanya sekarang kopralnya sudah Hanumerta. Artinya sudah bye-bye. Dan di sebelah kiri, ini dia nih luar biasa ini. Pendamping setia, sangat setia. Dari dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Om mesti memperkenalkan diri dulu. Silakan Om. Ya, selamat siang semua. Selamat pagi. Oh, Sahabat. salah. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap pagi kan. Nama saya Toto Sarjan, bekas pacar Ibu Heni. Bekas pacar saya. Ya. Jadi sekalian aja saya sebut usianya 76. Sama seperti Heni juga 76, cuman beda bulan saja. Ya, saya kira cukup. Terima kasih Om Toto. Beliau adalah mertuanya Once Mekel. Jadi kalau ada yang tahu Once Mekel, ini mertuanya. Karena istrinya Once, ini papa mamanya. Gitu. Baik, di sebelah kiri saya juga ada orang yang sangat berpengaruh di dalam dunia media, terutama di Provinsi Banten. Namanya Bapak Yoke. Beliau adalah CEO Yaski Hardline. Tepuk tangan buat Pak Yoke. Jadi di seluruh Tangerang ini nih, ruangan udaranya ini dikuasai oleh Radio Hardline. Ya Pak ya. Nah kalau ada yang mendengar Radio Hardline itu di 100,6 FM. Atau kalau nggak nyampe mau lihat ada di YouTube-nya namanya YouTube Hardline Network. Kalau pagi sampai sore itu lagu-lagu umum semua ada. Tapi kalau dari sore malam sampai besok paginya itu siaran rohani dan sangat menyejukkan. Jadi kalau oma, opa, tante, om kurang bisa tidur malam-malam, dengerin aja Radio Hardline. Pasti asik deh tidurnya. Pasti nyaman. Nah ini komandannya, nakodanya yang mau belok ke kiri atau ke kanan Pak Yoke orangnya. Iya, tepuk tangan Bapak Yoke. Dan selalu mensupport program-program termasuk sahabat senior. Itulah dia Radio Hardline. Saya bukan promosi, tapi emang iya. Gitu. Lalu di sebelah kiri saya paling ujung, ini pasti semua udah kenal dong. Siapa beliau? Lihat dulu Ibu Meliana Deborah, Tante terima kasih ya. Ini mamanya Aldo. Ini Tante luar biasa. Dia punya kerinduan untuk mengumpulkan om-om, tante-tante. Ini baru per 10 kali ya. Dari semua yang pernah hadir dari zaman dulu ya. Tapi ini luar biasa. Jarang ada orang yang punya kepedulian untuk ngumpulin orang-orang yang sesama. Ini patut kita appreciate. Terima kasih Tante. Terima kasih. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya saya mau santai aja. Karena kita mau ngobrol ini bagaimana sih, apa sih latar belakangnya mereka sebelum kita ngobrol-ngobrol yang lebih lanjut. Dan saya mau tanya yang pertama sama senior di sebelah kiri saya yang dulu suka siaran bareng sama Kak Seto. Tahu ya,
yang poni itu kan, Kak Seto. Dulu panggilnya Tante Heni atau Kak Heni waktu sama Kak Seto? Kak Heni. Kak Heni. Terus kadang-kadang berubah jadi Mbak Heni. Mbak Heni. Sekarang K di belakangnya dirubah jadi H. H. Mbah Heni. Jadi sekarang namanya Mbak Heni. Cucunya udah berapa Tante Heni? Tuh, 1 ya. Gitu. Kita terakhir ketemu 3 bulan lalu di Mayosi. oh ya. Iya, pernah di sana ya. gitu. Nah, Tante, aku mau tanya, aktivitas sekarang apa sih? Aktivitas saya, Iya, ya puji Tuhan selama pandemi kan stop ya. Nggak Iya. ada aktivitas apa-apa. iya, Jadi di rumah saja. iya. Tapi aktif terus karena apa? Banyak yang mesti diaktifin. Oh, betul. Kaki 4-ku di rumah banyak. Kaki 4. Kaki 4. Oh, Meow. oh. Kuk kuk kuk. Meongnya ada 60-an. Ampun. Dogi-doginya ada 10. Waduh. Jadi gimana nggak aktif keliling ke kandang-kandang. Tante tahu namanya semua 70 Tahu? itu. Iya punya nama semua. Tuh, lihat. Umur 70 sekian, hafal semua nama kaki 4-nya 70 ekor. Coba. Ya itu hobi. Hobi sudah dari zaman muda. Zaman dulu. muda ya. Jadi kalau ada yang mau beli, meongnya boleh. Oh nggak dijual beli. Oh, nggak Wong- dijual. Wong itu proyek kesian kok mungut yang di selokan. Yang ketemu Aduh. di jalan mau ketabrak. Gitu. Jadi termasuk yang peduli tentang animal ya. Oh iya sangat kita sayang. binatang. Sayang. Tuh lihat, sama binatang aja sayang. Apalagi sama Om Toto. Apalagi sama mantunya, apalagi sama cucunya. Oh sayang banget. Jadi kita belajar dari Tante Heni bagaimana caranya mencintai ya. Gitulah ceritanya. Iya. Nah sekarang Tante, aku mau tanya. Ada beda gak sih? Apa namanya? Stigma di dalam kehidupan Tante yang dulu sama yang sekarang. Stigma itu contohnya gini. Misalkan kalau dulu aku mesti gini, sekarang aku harus kayak gini gitu. Mungkin di dalam aktivitas saya pribadi atau mungkin di dalam memberikan wejangan. Dulu kan wejangan sama anak, sekarang sama cucu tuh beda loh. Cucu milenial. Sedangkan anak kan tahun sekian ya. Iya. Nah itu gimana Tante? Ya sebetulnya kalau soal yang satu ini, kalau yang namanya cucu ya kalau untuk kami itu sudah ada orang tuanya gitu loh ya. Jadi kalau si Oma ini nggak pernah cerewet lagi gitu, nggak pernah kamu mesti gini, mesti gitu, nggak gitu. Silahkan aja karena memang beda yang milenial tadi ya. Dan dari kepandaian pun mungkin lebih pandai cucunya daripada saya. Pakai HP, Oma gaptek, cucunya lebih pinter lah itu salah satu contohnya. Tapi tetap yang ya secara umum pasti ya kita ingatkan jaga diri baik-baik. Jalan lurus, jangan terpengaruh yang tidak baik. Itu aja. Betul. Tapi jangan lupa, walaupun senior tetap punya kuasa. Gitu ya. Cucunya namanya siapa Oma? Manuel. Manuel, tolong Oma mau WhatsApp ke sini tolong ketikin. Itu kan sebuah kuasa ya. Gitu. Baik, sekarang saya mau tanya ke Om Toto. Om Toto, apa komentar Om Toto tentang Tante Heni? Nah ini kan orang belum banyak yang tahu kan. Sekarang kita tanya bagaimana dari sisi Om Toto tentang Tante Heni. Jadi memang dasarnya rajin. Iya. Rajin setelah ada masalah di dengkulnya. Ah, Jadi berkurang kegiatan yang tadinya lincah jadi agak lambat. Tapi tetap semangat gitu ya. Jadi sekarang kalau menurut saya masih tetap semangat dan masih peduli juga dengan binatang dan orang yang perlu dibantu. Itu saja yang paling saya mengerti. dan alami tiap hari. Dan mengalaminya tiap hari ya. Mengalami tiap hari. Jadi ada pernah korslet gitu ya. Korslet? Ya, Iya. jadi pernah
marah, Tuh dengerin. mungkin tersinggung. Tapi saya mengingat pesan orang tua dulu bahwa kamu sudah memilih, kamu harus jaga sampai kamu tidak ada. Jadi harus saling menghormati juga. Dan kalau marah, bagaimana caranya supaya cepat baik? Jadi resepnya cuma sun pipinya. Keren. Jadi ngaku salah. Aduh, bagus banget. Ngaku salah, kalau saya ngaku salah, kalau kamu salah, kamu ngaku salah. Selesai. Selesai ya? Selesai dan kita bergembira lagi. Iya. Kita nikmati. Betul. Iya, bercanda lagi. Bercanda lagi. Karena hidup rumah tangga itu kita dapat restu dari tamu-tamu yang datang, ya, mendoakan kita. Asal kita ingat itu aja, Iya. pasti akan bahagia. Amin. Kita berdoa terus. Ini Om Toto ini orangnya sabar ya kelihatan ya Pak. Tante-tante Om ya. Sabar ya orangnya ya. Tenang gitu ya. Komentar Tante tentang Om Toto gimana? Sebelum aku ke dua narasumber yang lain. Tante, coba aku mau tanya tentang Om Toto gimana? Itu lihat ekspresinya coba. Lihat ekspresinya Ibu Mel. Gimana Bu? Gimana Bu? Susah loh itu. Tapi memang benar. Om Totomu ini memang sabar ya. Sabarnya itu, nah di dalam rumah tangga tuh ternyata ya nggak ada habis-habis waktunya. Terus ada kita belajar gitu loh. Kalau seperti tante orangnya tuh spontan gitu, spontanitas. Jadi seneng yang ngomong seneng, nggak suka yang ngomong nggak suka, itu aku. Kalau Om lebih banyak diemnya. Terus kalau misalnya marahnya diem, kan kita penasaran. Pengen apa sih salahku apa, terangin dong gitu. Meneng ya tante ya, ini main man so. Tapi semakin umur kita, memang kita semakin lucu. Saling lucu kok kita. Jadi kalau Om ngomong sesuatu yang sebetulnya salah, kalau dulu tante langsung koreksi. Wih, oh sekarang aku dengerin aja dulu deh. Dengerin dulu sampai dia udah puas, baru. Baru kita jelasin dengan kasih sayang gitu loh ya. Jadi kita tuh belajar ngerem juga sih. Kalau emosi dua-duanya nggak ada ketemu gitulah. Jadi untunglah kita tuh sebetulnya makin lucu kok berdua ini. Gitu Mas. Tepuk tangan buat pasangan lucu Tante Heni dan Om Toto yang sabar banget berdua ini. Lihat yang namanya umur itu Tuhan punya rencana, Tuhan punya cara ya. Tapi kalau kita bisa sampai hari ini, kita bisa sehat, bisa rame-rame gini kan berarti sebuah anugerah yang ajaib ya. Jadi kita tetap bersyukur tentang apa yang diberikan Tuhan sama kita sampai hari ini. Apapun agama kita, apapun suku kita tetap merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kita udah berapa puluh tahun menikah? Kita menikah 48 ya. 48 tahun. Tepuk tangan. Baik, terima kasih Om Tante. Tetap tunggu di sini ya. Tante kalau mau nanya-nanya nanti juga boleh loh. Nah sekarang kita ke yang Pak Yoke. Ya, Pak Yoke ini punya hak mengatakan iya saya ikut support dan iya tidak saya ikut support. Nah Pak Yoke ceritain dong tentang Radio Heartline-nya. Kok dari bagaimana kok sekarang bisa terus ada bersama-sama dengan tante-tante sahabat senior. Silakan Pak. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan yang buat saya bukan pertanyaan yang mudah. Kenapa? Karena saya bergabung dengan Yayasan Yaski, kemudian Heartline itu juga belum terlalu lama Pak. Baru tanggal 2 Januari 2023. Oh baik. Oke. Tetapi satu hal, Yaskinya sendiri itu saya dari masih muda. Masih belum termasuk dalam kelompok sahabat senior gitu ya. Sekarang udah. Iya.
itu saya udah kenal gitu dari kecil karena saya senang memberikan menjawab kuis-kuis dari Yaski yang seringkali masuk. Kemudian dari sisi Heartline itu sebetulnya salah satu memang yang saya cari karena saya hobi benar dengan urusan multimedia gitu ya. Kemudian ada tiba-tiba saya punya LinkedIn kalau nggak salah, Iya. itu masuk berita mau nggak kerja di perusahaan multimedia jadi manajernya katanya Iya. gitu. Oh ya udah boleh, saya udah masa pensiun daripada saya bengong di rumah tadi saya Iya. pikir gitu kan, coba ternyata CEO-nya. Wah. Ya ini ada satu hal yang luar biasa. Dan satu hal yang salah satu yang saya dengar pertama kali waktu saya ngelamar. Itu dibilang ada komunitas senior. Iya. Jumlahnya banyak orangnya. Dan dulu itu seringkali ada acara dengan Heartline. Saya bilang ayo dong, adain lagi dong, kapan dong gitu. Saya Iya. pengen lihat gitu. Iya. Saya juga pengen denger dan terus terang aja lagu-lagu lama itu adalah salah satu favorit saya. Yes. Gitu kan. Iya. Dan hari ini Tuhan kasih saya kesempatan untuk bisa melihat dengan kepala saya sendiri. Bahkan ketemu dengan sang legend. Yes. Ibu Heni Purwonegoro, sungguh luar biasa. Luar biasa ya. Ya, Nah, tante-tante, om-om, Heartline itu punya program yang bisa kita dengar yang seumuran sama saya sampai seumur tante-tante dan om-om. Yaitu setiap hari Sabtu setelah makan siang sebelum bobo siang. Jadi setelah tante-tante makan siang, sebelum tidur dengerin radio Heartline. Terus bisa berinteraksi juga, request lagu, mau Engelbert Humperdinck kek, mau Heni Purwonegoro tahun 60-an dengan Kopral Jono kek, silakan. Karena kita bisa interaksi di situ, lalu bisa titip salam. Misalkan kepada siapa. Kesannya jadul banget ya. Tapi itu sesuai dengan kita punya umur. Jadi paling senang kalau kita bisa menyapa orang, teman misalkan Ibu Diana di Cengkareng gitu. Atau saya mau titip salam buat Bapak Joko di Cempaka Putih gitu. Nah itu kayak gitu-gitu tuh masih ada. Dan itu ada di Radio Heartline. Jadi kalau mau dengar Radio Heartline di 100,6 FM, jangan lupa 100,6 FM. Dan kalau mau lihat YouTube-nya ada, kadang-kadang kita juga ada program live-nya juga di YouTube Heartline Network. Tapi kalau tempat saya susah om, tempat saya ada di Bogor atau tempat saya di sana lebih jauh lagi. Ibu download aja aplikasi World Radio, lalu cari petanya, nanti di situ tekan sampai dapat Radio Heartline. Dan itu jelas banget, tapi pakai kuota internet ya, gitu. Baik. saya mau kasih tambahan Silakan Pak. sedikit. Yes. Itu kalau pagi sebetulnya setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu, itu kalau ibu ingin mengucapkan selamat ulang tahun, bisa jam 7.30 sampai jam 7.30. 8 pagi. Sampai jam 8 Ya, pagi. atau mau selamat ya udah buka toko baru gitu. Ah. Selamat ulang tahun pernikahan, silahkan. Di Itu sana by bisa. WhatsApp atau apa Pak? Enggak, by WhatsApp. By WhatsApp ya, nanti dibacakan ya. Ya nanti terus Oh, dibacakan. oke. Sebetulnya bisa juga langsung disebutin juga sih sebetulnya dari dari radio. Oh, orangnya Lewat telepon aja. gitu langsung live Tapi ya. kalau misalnya punya WhatsApp bisa pesan semalam sebelumnya juga boleh. Ah, Ya, gitu. Jadi tetap ada komunikasi ya. ya betul. Nah, sedemikian jauhlah tentang kepedulian Yaski dan Radio Heartline kepada tante om sahabat senior. Jadi jangan lupa dengerin terus Radio Heartline. Karena CEO-nya sudah ada di sini, sudah ngobrol loh. Jadi sudah membuktikan, jadi bukan saya doang yang ngomong. Tapi ada Pak Yoke sebagai CEO-nya Heartline. Terima kasih Pak Yoke. Terima kasih. Lalu sekarang kepada senior pemrakarsa dan pendiri dan ibu kepala suku sahabat senior, Ibu Meliana Deborah. Tante, aku Iya. mau tanya, Ya, kok tante sampai kepikiran sih pengen bikin komunitas seperti ini? Gimana sih ceritanya? iya. Kalau diceritakan mungkin 2 hari. Jadi karena pengalaman pribadi Iya, dengan mami saya. iya. Bahwa orang tua itu perlu perhatian. Berkurang sedikit dari anak itu udah tersinggung. Oh, Sudah merasa tidak
diperhatikan. Iya. Dan banyak sekali ternyata karena dari awal perbedaan atau salah pengertian dari keluarga, saya dengan Mami, timbullah pikiran saya bahwa banyak sekali orang tua yang begitu, sangat tersinggung. Jadi kita juga dulu waktu muda enggak seperti itu. Sekarang kita menjelang umur senior, itu merasa apalagi kalau kita sudah pensiun, sudah di rumah, anak-anak sibuk sendiri, kita orang tua suka minus perhatian. Dan itu bahaya sekali. Iya. Karena sehebat apapun masa muda, kalau tuanya, seniornya masih dendam, masih ngeruak hatinya, rasanya tidak sukses di garis akhir. Oh. Jadi saya rindu semua para senior jangan sampai lengah. Karena pertandingan itu akan ditentukan menang atau kalah di ending. Di ending betul. Ya, jadi Betul. saya kepengen pegang endingnya yang bagus. Ah. Itu. Jadi untuk om-om tante-tante yang ada di sini semua dan mungkin ada yang belum bisa hadir juga, sama juga ya. Iya. Endingnya harus bagus. Iya. Oh. Sehebat apapun masa muda, kalau tuannya, seniornya masih belum beres hatinya, rasanya nggak sukses di garis akhir. Betul. Kerinduan saya di situ. Jadi nggak seru ya endingnya ya. Iya. Harus seru ya. Sesuai dengan tagline-nya ya. Ayo buat hari tua kita seru. Seru. Aduh. Iya. Ini sudah berapa tahun komunitas ini Tante? 22 tahun. Hah? Dari tahun 2001. Wow, tepuk tangan dong. Dari tahun 22 2001 setiap bulan tidak pernah absen. Awal bulan selalu 1 bulan 1 kali. 22 tahun yang berkumpul satu event di atas 1.000 orang. Wow. Tapi kalau ulang tahun hampir mencapai 2.000. Wow. Iya. 22 tahun ya. Iya, gara-gara pandemi jadi kita stop. Nah, Gitu. aku dengar katanya dulu judulnya namanya bukan sahabat senior ya. Apa sih namanya? Dulu ISCC, orang suka lupa. Apa itu singkatannya? Lupa. Jadi sekarang dipermudah menjadi sahabat senior. Betul. Perlu sahabat. Sahabat itu selalu ada apapun keadaan kita. Betul. Betul, aku juga setuju kok. Nama sahabat senior itu paling gampang dihafal ya. Daripada SC, apa tadi? Ah itu, Itu susah kan? susah. Iya. CCCC gitulah. CCC gitu. pokoknya, gitu. RCTI gitu ya. Sahabat senior, udah paling bener namanya. Jadi memang benar. Jadi saya suka juga dengan judulnya sahabat senior. Artinya kita bukan orang lain ya. Karena sahabat itu bisa jadi keluarga. Siapa tahu dari tante-tante tiba-tiba anaknya dapat jodoh. Akhirnya bukan sahabat lagi. Ya Itu kan? pacar. Pacar. Tidak menutup kemungkinan. Iya, Kalau masing-masing sudah single, iya. ya nggak apa-apa kan gitu. Iya. Asal jangan satunya masih terus kita tiba-tiba mencintai Mas Toto gitu Iya, kan. iya. Salah besar. Betul, Ya betul nggak? betul. Salah besar itu terpisah loh atau jadi satu. Iya. Salah dan besar atau salah besar? Salah besar. Salah Jadi besar. Wah bener, salah karena perbuatannya, besar akibatnya. Betul. Jadi dibilang salah besar gitu. Nah tante, ini berarti ini yang keberapa hari ini? Hari ini pertemuan yang keberapa ini? Kan stop. Pernah stop, stop dua karena pandemi. Pandemi ya. Iya. Dari pandemi itu aduh sampai sekarang kemarin baru sekali di Rice Bowl karena nggak cukup juga tempatnya. Jadi kita menolak banyak. Jadi kita butuh tempat yang tidak terhingga. Iya betul. Kalau tidak terhingga bisa semua datang, bisa semua bersuka cita. Aduh, saya jadi kepengen bikin program nih jadinya nih. Dan tidak ya. di Jakarta aja. Oh, di mana aja? Kita punya 36 di kota-kota Indonesia. Oh se-Indonesia. Iya, Jadi ada- ini pusatnya. Pusatnya di Jakarta. Oh. Di cabang-cabang kita ada semua di kota-kota tertentu ada 36 dan karena dulu Pak Aldo masih di Amerika, kita buka di Amerika 2 kota. Jadi ada 38 cabang sahabat senior. Tepuk tangan dong buat sahabat senior. Jadi ini sahabat senior
salah satu dari yang 38 itu. Betul. Ya ampun, gede banget ya organisasinya. Jadi membernya ada berapa Tante kira-kira? Datanya di Pak Aldo. Pak Aldo, kira-kira membernya berapa ini? Banyak ya. Banyak. Kalau orang Surabaya bilang begini. Banyak. Wakeh. Itu orang Surabaya bilang begitu. Wow. Kalau kita datang di satu kota, kita bilang dari pusat mau datang. Biasa dulu saya selalu rutin kalau tiap kota itu berulang tahun, kita dari pusat datang. Sekalian satu bus untuk tur. Nah itu yang datang di luar pemikiran kita. Contoh di kota kelahiran saya, Wonogiri. Saya pikir yang datang paling kan kota kecil, 100, 150. Ternyata yang datang 600. Aduh. Dan mereka merasa kita bersaudara. Iya betul. Itu perasaan yang penting. Bahwa kita itu dimanapun kalau ada bendera sahabat senior merasa satu saudara. Aduh, tepuk tangan buat sahabat senior dong. Nah, sekarang saya mau mendapatkan 2 orang, satu bapak, satu ibu, atau satu ibu boleh maju ke depan 2 orang. Saya mau tanya komentarnya tentang sahabat senior. Supaya kita bisa tahu ya. Iya. Komentar kan tadi kita sudah dengar tentang sahabat senior itu seperti apa sih. Tapi saya juga pengen tahu komentar tentang tante-tante dan om-om tentang sahabat senior tadi. Ada yang mau kasih komentar? Boleh? Om atau tante silakan. Silakan berdiri. Kesini dong. Kesini aja nggak apa-apa. Ayo. Ada yang mau kasih komentar nggak? Mau tante? Mau kasih komentar? Iya ini tepuk tangan untuk ibu. Silakan tante. Sebutin namanya tante ya. Selamat siang semua sahabat senior. Saya dulu ikut ISCC itu tadinya malu, takut ada apa di sana. Tapi setelah saya masuk ikut sekali saja rasanya nyaman. Apalagi lihat Bu Mel yang selalu senyum, ramah. Dan saya kaget juga di situ campur baur dari kalangan mana saja. Hebat banget di ISCC dulu dan kita rindu sekali tapi terus ada pandemi. Ya udah kita diem aja, tahu-tahu muncul di Facebook Bu Mel rekreasi kemana nyimak terus. Jadi yang saya bayangin dulu kalau ikut ISCC atau sekarang sahabat senior itu takut jangan-jangan yang ikut orang ini orang itu. Ternyata tidak, dari semua lapisan bisa masuk, boleh bersukacita dan kita pulang juga sukacita. Enggak ada sedih, enggak ada susah. Ternyata betul loh orang tua itu bukan tidak berguna, itu tidak berguna sekali. Amin. Buat contoh yang muda-muda biar tetap semangat, biar kita mencapai umur. Sekarang saya 69. Begitu kesan dari saya selama ikut sahabat senior saya baru sekali ini. Tapi kalau ISCC baru 4-5 kali. Tapi sudah bahagia sekali dan merasakan sukacita di dalamnya. Terima kasih, saya dari GKJ Tangerang. Banyak teman-teman yang di depan saya. Terima kasih Bu Mel, Bu Heni. Terima kasih Tante. Ada yang mau kasih komentar lagi tentang sahabat senior? Itu tadi bagus menceritakan tentang what is apa sih sahabat senior. Sehingga beliau sendiri sudah menyaksikan bagaimana indahnya persaudaraan kekeluargaan di sahabat senior. Ada lagi yang mau punya pengalaman tentang sahabat senior? Ayo, gak apa-apa. Kita sharing sama-sama supaya ini membuktikan bahwa benar-benar aku seneng loh di sini, aku suka loh di sini gitu. Ada yang mau tanya? Selamat pagi, saudara-saudara sekasih. Ya, saya Ibu Leni, ya umur 88 tahun, lebih ya 80 hampir 90. Tapi puji Tuhan saudara, kesehatan, kekuatan. Ya, saya selama tahun 11 ikut ISCC. Saya dari Karolus,
Rumah Sakit Carolus. Itu bukan Rumah Sakit Carolus saya jadi bidan atau jadi suster, bukan. Ya, saya ikut Jantung Sehat. Ya, Jantung Sehat didirikan tahun 93. Saya terus olahraga, ya, dan tidak pernah absen. Begitu juga kalau saya pergi ke ISCC dulu, saya juga nggak pernah absen, ya, selalu, karena kita ada satu teman lagi juga, kita selalu mengajak teman-teman yang lain gitu. Sekadar tempat paling sedikit ya, saya 30 orang gitu, 40 orang satu bus dikirim, ya, pakai panorama. Jadi saya setiap pagi jam 7 udah kumpul. Saya batasi, jam 8 belum datang ditinggal. Supaya kita belajar disiplin, ya. Jadi kita ada sukacita, kita orang tua ya. Kadang-kadang anak semua jauh-jauh tinggalnya misalnya ya. Nggak serumah dengan saya. Saya sekarang tinggal sendiri di rumah ya. Anak saya ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi, ya semua. Jadi saya sangat-sangat bersyukur kalau ada berdirinya lansia ya, komunitas kita ada satu sukacita. Dari teman yang satu dengan yang lain, kita tidak ada perbedaan ya, nggak ada. Makanya teman-teman saya, dia bilang selalu mengajarkan sesuatu jika ada yang sakit. Saya bilang ya kalau sakit ya kita mesti ke dokter. Tapi saya bilang jangan kita merasa kalau nggak datang atau bagaimana. Saya bilang merasa nggak enak hati gitu ya. Saya bilang nggak, kita semua mesti punya juga pertimbangan-pertimbangan lain, berhalangan kadang-kadang ya. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara, kita semua dipersatukan oleh ISCC atau sekarang bilang apa? Senior ya, senior. Sekarang kita jadi senior bersatu ya, jangan lupa ya kita kalau ada waktu yang menurut saya udah bilang Bu Mel saya nggak mau datang. Soalnya jauhnya bukan main, saya tinggal di Senen. Berapa kali bus pindah saya. Dari bus satu ke bus satu kan nyambung. Nggak ada. Bus yang ke Tangerang nggak ada, bus trans nggak ada. Jadi saya nyambung. Nah sampai ke itu di Cengkareng itu. Dari situ pindah lagi. Nah dari situ pindah lagi. 3 kali pindah saya bus itu kendaraan. Sampai di sini saya cari lagi. Saya tanya di mana Tangerang City. Saya kan nggak tahu. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan pimpin saya walaupun saya sudah usia, tapi saya tidak apa-apa. Kalau anak saya tahu ngomel, nggak dikasih, ya dia takut jatuh. Terima kasih banyak ya saudara, jangan bosen kita berkumpul di dalam lingkungan senior ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tante, tepuk tangan buat Tante. Kita akan menutup talk show kita. Terima kasih juga Tante untuk waktunya, Om Toto, Pak Yoke, Bu Meli, terima kasih. Dan terima kasih juga buat Hotline 100,6 FM. Terima kasih juga buat Tang City Mall. Terima kasih juga grup yang luar biasa, Sahabat Senior. Yes.